Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan handphone Oppo A92 ya, dengan kode NIM CPH20959. Nah, jadi untuk kasus handphone Oppo A92 ini yaitu lupa di bagian sandinya. Dan menurut keterangan customer ini diotak-atik sama anaknya ya. Jadi di video kali ini kita akan coba lakukan hapus pola ataupun pin di handphone Oppo A92 ini. Pertama-tama kita matikan terlebih dahulu untuk handphone Oppo A92 nya, kemudian kita masuk ke menu recovery mode dengan cara menekan tombol volume min atau tombol volume bawah dan tombol on off secara bersamaan. Kita tekan kedua tombol ini secara bersamaan ya. Nah, kita coba tekan. Kemudian setelah muncul logo Oppo, kita lepaskan untuk tombol on off-nya ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai handphone masuk ke menu recovery mode. Oke. Nah, di sini untuk select language kita pilih bahasa Inggris, kita bisa sentuh ataupun gunakan tombol on off. Kemudian di bagian recovery kita pilih wipe data. Nah, di sini ada menu format data ya. Kita klik di bagian menu format data. Kemudian di sini ada verifikasi code, kita masukkan code yang ada di atas ya, 8816. Untuk code bisa berbeda-beda tiap handphonenya ya. Nah, di sini munculnya 8816, kita masukkan. Oke, 8816. Nah, di sini format data kita pilih format. Nah, di sini saya percepat ya untuk proses wipingnya. Nah, kita ketuk OK dan sekarang handphone restart secara otomatis. Di sini kita hanya tinggal menunggu proses loading Oppo-nya. Di sini saya percepat kembali ya untuk proses loadingnya. Dan sekarang handphone sudah masuk ke menu pengaturan awal kembali ya. Di sini kita hanya perlu mengatur untuk di bagian bahasa dan wilayah. Kemudian di ketentuan layanan kita checklist terlebih dahulu. Kita pilih berikutnya kembali di bagian sambungan WiFi. Di sini saya koneksikan terlebih dahulu untuk koneksi internet ke jaringan WiFi. Nah, setelah terkoneksi ke jaringan internet, kita pilih berikutnya kembali di bagian asisten WiFi. Kita pilih berikutnya kembali. Kemudian di sini memeriksa update, saya percepat kembali ya karena lumayan lama untuk prosesnya. Kemudian di sini di bagian salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin terlebih dahulu ya. Kemudian tunggu beberapa saat lagi. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, memeriksa info. Dan di sini ternyata handphone masih meminta memasukkan PIN ataupun kata sandinya. Akan tapi untuk kasus awalnya yaitu lupa sandi ya ataupun lupa pola. Jadi kita pilih menu yang ada di pojok kiri atas yang icon X ya. Kita ketuk di bagian X-nya. Kemudian di sini muncul memeriksa info, kita tunggu beberapa saat dan di sini muncul verifikasi akun Google. Di sini kita hanya perlu memasukkan email dan kata sandi yang sudah tertaut ataupun tertambat di handphone Oppo A92 ini. Namun bagaimana jika user lupa untuk di bagian akun Google-nya? Kita bypass saja untuk di bagian email dan kata sandinya. Oke. Pertama-tama kita back terlebih dahulu sampai ke menu panggilan darurat ya. Kita coba mode lawas ya. Nah, kita coba di panggilan darurat, kita ketikkan bintang pagar 813 pagar, apakah bisa tembus? Nah, ternyata tidak ada respon ya. Kemudian kita aktifkan menu talkback dengan cara menekan ikon aksesibilitas di atas ya. Kemudian kita aktifkan menu aksesibilitas dan kita ketuk di bagian ketuk agar hidup ya, yang berwarna hijau dan muncul selamat datang di talkback seperti ini. Kemudian kita gambarkan huruf L terbalik seperti ini. Nah, di sini muncul seperti ini. Kita pilih saat aplikasi digunakan. Kita ketuk dua kali untuk memilih. Kemudian di sini gunakan perintah suara, kita ketuk untuk memilih. Kita ketuk dua kali untuk gunakan perintah suara ya. Kemudian setelah muncul notif seperti ini kita ucapkan Google Assistant. Kemudian muncul Google Assistant, kita ucapkan kembali open setting. Nah, kemudian muncul notif seperti ini, kita pilih open setting ataupun buka setelan. Nah, kita ketuk
ketuk 2 kali untuk masuk ke setelan. Dan di sini sudah masuk ke menu pengaturan, kita gunakan 2 jari ya untuk menggesernya agar lebih cepat. Nah, di sini kita cari menu setelan tambahan ya. Kita ketuk sekali, kemudian 2 kali untuk memilih. Kita cari menu aksesibilitas di atas ya. Kita ketuk 2 kali kembali. Kemudian kita nonaktifkan untuk mode talkback-nya. Oke, kita cari talkback. Kita cari talkback. Oh, di atas ya. Nah, kita pilih menu talkback, kemudian kita disable ya untuk talkback-nya. Yang ini ya. Nah, yang kedua kita disable, kemudian kita pilih berhenti. Kita ketuk sekali, kemudian kita ketuk 2 kali, dan sekarang untuk mode talkback-nya sudah nonaktif ya. Nah, kita bisa gunakan secara normal ya. Kemudian kita coba lihat atau kita coba lakukan cadangkan dan reset atau reset pabrik ya. Nah, di sini cadangkan dan reset ternyata tidak bisa kita pilih atau kita gunakan ya untuk menu cadangkan dan reset. Oke. Kemudian kita back kembali dan kita coba lihat untuk di bagian versi keamanannya ya. Kita masuk ke menu tentang ponsel. Di sini untuk di bagian keamanannya di 5 Februari 2024 dan versi Androidnya versi 11. Nah, kita back kembali ya. Kemudian kita masuk ke menu layar apa ya, di bagian mana. Nah, ini dia layar awal dan layar kunci. Kemudian kita ketuk, kemudian kita pilih tata letak layar awal, dan sekarang handphone masuk ke menu home screen ya. Akan tapi di sini belum bisa kita gunakan secara penuh ya. Jadi kita harus membypassnya dengan cara menggunakan aplikasi phone clone ya. Nah, di sini kita gunakan aplikasi phone clone. Kemudian di sini untuk perizinan kita izinkan saja ya. Kemudian di sini ada telepon baru ya, dan di sini pilih jenis telepon lama, kita pilih impor dari ponsel Android ya, karena yang saya gunakan bukan Oppo ya. Jika menggunakan Oppo silahkan sobat pilih menggunakan handphone Oppo ya. Nah, jadi di sini kita memerlukan bantuan handphone lain ya, atau handphone kedua. Dan pastinya sudah terinstall Oppo Phone Clone ya. Nah, di sini saya sudah install Oppo Phone Clone-nya. Kemudian kita buka untuk aplikasi Oppo Phone Clone-nya. Jika yang belum menginstal, silahkan sobat install dulu ya. Sobat bisa install langsung di Play Store ya. Nah, Oppo Phone Clone-nya kita buka. Kemudian kita hanya tinggal men-scan ya, atau kita ketuk scan. Oke, di sini saya coba scan kembali. Oh, ternyata untuk di bagian baterainya tidak cukup ya. Kita coba lakukan pengecasan ya. Oke, saya coba sambil dicas. Nah, kita coba cas. Kemudian kita coba ketuk scan berwarna biru. Nah, di sini kita tinggal memilih menu disk apa ya tadi ya, nggak kelihatan. Kita pilih izinkan untuk perizinannya. Nah, kita arahkan untuk di bagian scan-nya ke QR code yang ada di handphone Oppo A92-nya. Nah, kita lanjut kembali untuk perizinan kita izinkan ya. Kita tunggu untuk proses menghubungkannya. Nah, di sini sudah terhubung ya. Kita pilih berikutnya kembali. Kemudian kita pilih di bagian pengaturan untuk mengaktifkan perizinannya ya. Nah, di sini untuk phone clone-nya kita pilih, kemudian kita aktifkan untuk aksesnya ya. Kita back kembali. Nah, kita pilih berikutnya kembali, kemudian kita pilih izinkan, kita pilih izinkan kembali. Nah, untuk perizinannya kita izinkan semua ya. Nah, mempersiapkan data, di sini kita unchecklist untuk semua datanya ya. Dan kita sisakan untuk di bagian aplikasi pesan ya. Nah, saya checklist kembali untuk di bagian aplikasi pesan. Nah, jadi di sini kita unchecklist semuanya ya, semua aplikasi. Kemudian kita pilih berikutnya, kemudian kita pilih mulai migrasi. Nah, kita pilih mulai migrasi kembali. Dan di sini untuk proses upload ke handphone Oppo A92-nya itu cukup cepat ya, hanya beberapa detik. Dan sudah selesai. Kita simpan untuk handphone pembantunya ya. Nah, di sini migrasi selesai, kita pilih ketuk atau kita tekan tombol selesai. Dan sekarang selamat datang, kita pilih tombol mulai. Kita
kita ketuk, dan sekarang handphone sudah masuk ke menu home screen kembali. Nah, di sini untuk akun Google-nya sudah terbypass ya. Silahkan sobat bisa atur-atur kembali untuk di bagian aplikasi ataupun di bagian bahasanya ya. Jadi cukup mudah ya untuk cara bypass FRP di handphone Oppo A92 ini tanpa menggunakan PC. Oke, sekian untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika menurut sobat video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu, dan salam sukses.